Selamat malam bagi kita semua. Saya harap kita semua sehat-sehat ya. Baik-baik ya. Saya menyiapkan khotbah saya dari Ulangan 28. Saya baca ayatnya dulu, kita baca dulu ayatnya. Nanti saya akan jelaskan apa yang hendak kita renungkan dari ayat-ayat ini. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Atau dikatakan terjemahan lain, segala berkat ini akan diberikan kepadamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kita sebenarnya punya kesempatan menunggu saja. Tinggal kita melakukan bagian kita. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Ini luar biasa. Tuhan sampai bersumpah untuk memberkati umatnya. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil termakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanamu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu
yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kalau kita merujuk ayat-ayat ini, saya tidak bisa lagi menyebut alasan apa yang membuat banyak orang percaya khawatir tentang jalan hidupnya. Ayat ini begitu gamblang, begitu jelas, begitu terang, tidak perlu memerlukan penafsiran. Maka saya memberi judul khotbah ini, renungan ini, jalan mudah menuju berkat Tuhan. Pertama kali saya tulis jalan menuju berkat Tuhan. Sambil berdoa saya mulai merenung ayat-ayat ini. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya kata mudah. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita ada jalan mudah menuju berkat Tuhan. Jalan itu tidak sulit. Jalan itu tidak terjal. Mudah sekali. Itulah sebabnya saya ingat perkataan saya 2 minggu yang lalu. Waktu hujan deras kita berdoa di bawah. Sesungguhnya untuk diberkati itu tidak sulit. Dan saya ingatkan lagi kemarin minggu. Tidak sulit. Surga itu murah hati. Kita harus memberi telinga yang peka kepada perkataan Tuhan. Di terjemahan lain dikatakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini berkaitan soal hati. Kalau kita baca di Alkitab, di 2 Tawarik, pernah dikatakan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya jalannya mudah. Yang pertama, bersungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Itulah pintu pertama. Itulah tangga pertamanya. Jalan mudahnya itu cukup bersungguh-sungguh. Itu menyangkut hati. Sebab tidak ada orang sungguh-sungguh tanpa hatinya ikut bersungguh-sungguh. Ingat enggak di Amsal 4 ayat 23. Disebutkan di sana, di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya sebutkan. Jagalah hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Itu sangat terang. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau bahasa Indonesia biasa, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jaga hatimu dengan sungguh-sungguh. Karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Sungguh-sungguh itu adalah langkah awal untuk masuk berkat-berkat Tuhan yang begitu panjang kita baca malam ini. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk berkata aku kok kurang diberkati. Daftarnya begitu panjang. Bahkan ada kata-kata berkat itu diperintahkan. Sepertinya di ayat ini tidak ada jeri lelah yang berkepanjangan. Pokoknya dengar sungguh-sungguh suara Tuhan. Dengar sungguh-sungguh firman Tuhan.
Itulah yang membuat Kaleb diberkati. Hatinya berbeda katanya dari 11 pengintai yang lain. Itu jelas ditulis di dalam Yosua 14. Jadi hati yang sungguh-sungguh itu sangat perlu menuju berkat Tuhan. Terlihat itu di setiap tingkah kita beribadah. Akan terlihat itu. Orang yang bersungguh-sungguh itu tidak ada tawar-menawar soal komitmen kepada Tuhan. Tidak ada. Sekali dia mengatakan iya, dia akan terus melakukannya dengan roh yang berbeda. Dengan roh yang terbakar. Itu pintu jalan mudah yang pertama. Saya baca jalan mudah yang kedua di ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Lihat, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Itu langkah duanya. Menuju berkat-berkat Tuhan. Lakukan dengan setia. Kalau di dalam terjemahan lain, taati Tuhan. Taati Tuhan. Taat itu pengertian Alkitab. Mudah. Apa yang kau dengar tentang firman Allah, apa yang kau baca, apa yang kau tahu, lakukan saja. Kalau Tuhan bilang berdoa, ya berdoa saja. Tidak usah tanya tafsirannya. Karena orang banyak lebih suka belajar firman itu, tapi tidak melakukannya. Bagiku sederhana. Saya sekolah sungguh, bukan hanya kuliah. Saya selalu bergurau dengan Bu Gembala. Kalian itu cuma sekolah, tapi tidak belajar. Tapi saya berusaha, selain sekolah sungguh belajar. Saya belajar hampir 7 tahun lebih di sekolah teologi. Saya belajar sungguh. Saya bertemu dengan guru-guru yang hebat, dokter-dokter teologi. Tapi bagi saya cukup ini. Kalau ini mengatakan A, ya sudah A saja. Tafsiran itu tidak terlalu penting. Seharusnya tafsiran tujuannya mempertegas apa kata Alkitab. Jangan sampai mengaburkan arti yang sesungguhnya. Sebab banyak tafsiran mengaburkan arti. Contoh, baptisan. Baptisan ada 2. Percik dan selam. Kenapa terjadi? Ini karena penafsiran. Penafsiran jadi mengaburkan arti aslinya. Baptiso, selam. Mereka tahu tentang itu. Bahasa aslinya mereka tahu. Tapi dicoba ditafsir. Sehingga hilanglah makna sejatinya. Nah, kalau boleh saya sarankan, ini cukup. Ini cukup. Sekarang ini ada terjemahan bahasa Indonesia, kalau nggak salah sekitar 6 terjemahan. Bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup, versi mudah dibaca, masih ada 2-3 terjemahan lain. Dalam versi bahasa Indonesia.
Itu saja kita dalami sudah cukup menjelaskan makna sejati dari Alkitab ini tanpa harus belajar bahasa aslinya. Karena keenam tafsiran itu sudah digali berdasarkan bahasa aslinya, budaya yang terjadi pada kala itu dan sebagainya. Taati saja ini sudah cukup. Ya. Taati saja. Kalau ada kata-kata yang membingungkan, cari saja di Google. Arti kata itu akan mendekatkan pengetahuan kita. Jadi langkah mudah menuju berkat, taat. Bapak Ibu Saudara, taat itu mutlak. Kita punya tokoh hebat di Alkitab dua. Bagi saya, Paulus dan Yesus. Rasul-rasul itu hebat. Tetapi yang kita bisa menunjukkan dua tokoh hebat di Perjanjian Baru, Paulus dan Yesus. Paulus menulis separuh kitab Perjanjian Baru. Kisah Yesus separuhnya. Nah, kita lihat dari dua tokoh ini. Filipi 2 ayat 8 tentang Yesus dulu. Filipi 2 ayat 8. Bisa keluarkan dari Alkitabmu. Filipi 2 ayat 6 ini. Ayat 8 sayang. Lihat. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Lihat. Itu tidak bisa. Banyak kebenaran di dalam Alkitab. Tapi tidak semua dikaitkan dengan pribadi Kristus. Tetapi khusus taat dijelaskan dalam Alkitab. Taatnya Yesus itu sampai mati. Dan lihat ayat selanjutnya. Apa sebabnya? Apa maknanya? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kehebatan Yesus itu juga lahir dari ketaatan beliau. Yesus tokoh taat. Bisa enggak kita bertekad menjadi jemaat-jemaat yang taat? Sebab itu jalannya. Tidak ada jalan lain. Itu ditulis tadi di ayat 2. Jikalau engkau setia melakukan. Kata setia itu penting. Artinya tidak musiman ketaatannya. Ajak ketaatan itu. Tidak ada masa dia terganggu. Mau susah, mau senang, mau dalam kelimpahan, mau kekurangan, ketaatan itu tetap. Kalau di Perjanjian Lama tokoh taat adalah Abraham. Waktu dia dipanggil dari Ur Kasdim, dia tidak tahu mau kemana, tapi dia tetap oke. Saya akan ingatkan kita satu lagi, Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Kisah Rasul 26 ayat 19. Tolong sayang, oke. Lihat ya, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Dr. Pontas Pardede PhD, itulah guru saya, rektor saya. Beliau mengajar saya mulai dari semester 1 sampai tingkat terakhir. Dari semua ilmu begitu banyak, tapi ilmu atau ayat, firman, nasihat beliau yang paling berkesan di hati saya, ayat ini.
Satu kali dia begitu menggebu-gebu mengajar kami dan berkata, apapun yang kau kerjakan, kalau ini tidak ada padamu, sungguh semua tidak cukup berarti. Masih ada artinya, tapi tidak bisa maksimal. Ketaatan, dia bilang, mutlak bagi semua orang yang mengikut Kristus. Bagi saya ini mahal. Tahun 2017 ya, gereja kita di Resolusi di selatan. Kemudian entah apa setelah sekian lama bergumul, ada orang Korea ya, datang berkhotbah di Jakarta, digelari dia manusia Allah. Karena gelarnya manusia Allah, saya merasa penting untuk mendengar beliau berkhotbah. Lalu saya bawa istri saya dan semua anak-anak saya. Kami pergi ke Jakarta. Karena saya sudah biasa melayani di Jakarta, kami disambut khusus sebagai peserta ibadah. Kami diajak makan oleh teman-teman. Di waktu kami sedang berjamu, Ongki Hananto, tokoh Gesja Batu Tulis berkata, Pak Gurning, kami dengar sudah lama gerejamu di Resolusi. Kami kira ini adalah waktu yang baik. Pindah saja ke Jakarta. Karena kami yakin Bapak akan bisa berhasil di kota Jakarta ini. Bagaimana memulainya, rumah, tinggal, bagaimana memulai supaya ada gedung, bagaimana supaya ada jemaat, mula-mula kami akan fasilitasi. Yang penting Bapak berkata detik ini, iya, kami akan siapkan semua. Kira-kira gimana? Menggiurkan enggak? Sangat menggiurkan. Itu perkataan seorang tokoh bukan sembarangan. Sampai sekarang dia masih tokoh di Batu Tulis, termasuk di GSJ. Tapi saya bilang, Pak Ongki, saya menghargai kasih perhatian kalian. Tapi saya tidak bisa lakukan itu. Karena Tuhan masih memanggil saya di kota Solo. Aku harus taat, Pak. Sekalipun pergumulan ini datang, belum ada kode untuk meninggalkan kota Solo. Paulus bilang, kepada penglihatan yang dari sorga ini, aku tidak pernah tidak taat. Bapak Ibu bisa menebak mengapa Paulus menjadi orang yang paling menonjol, paling tidak di perjanjian baru. Mengapa Yesus harus ditinggikan? Karena ia taat sampai mati. Ini menjelaskan waktu Yesus dalam kemanusiaannya. Ya, pada waktu dia mengosongkan diri di ayat sebelumnya. Yesus mengosongkan dirinya dan waktu itu dia meninggalkan jati diri kealahannya. Dan yang katakan Alkitab, ia taat sampai mati. Bisa kau tunjukkan ayat 5 dulu Mbak. Filipi 2 ayat 5. Supaya saya jelaskan posisi kenapa ketaatan Yesus penting. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang ada dalam Yesus kita harus bisa ikut. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Menjadi sama dengan manusia. Jadi waktu beliau di dalam kemanusiaannya, ia taat
sampai mati. Bagaimana? Bisakah kita taat? Taat setia loh, bukan taat musiman. Kenapa banyak orang tidak menuai berkat waktu mereka sudah taat? Itu sama dengan orang nandur. Karena ketaatannya musiman. Sebentar begitu menyala-nyala. Kayak orang tandur, tumbuh, belum berbuah, sudah ditinggal. Besok KKR lagi menyala-nyala. Seperti nandur, tumbuh sampai berbunga, lemes lagi, hilang lagi, tidak sempat menuai. Ketaatan itu setia sampai mati. Itulah jalan mudah menuju berkat Tuhan. Terakhir di ayat 14. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan atau ke kiri. Pokoknya lurus-lurus saja. Tulus saja. Tulus dan lurus itu sama. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Tidak usah tawar-tawar firman. Sudah tahu kebenaran, ditawar sedikit. Cuman menyimpang sedikit. Cuman geser sedikit. Jangan. Kalau Tuhan bilang tabur. Tidak usah mikir. Ini bagi yang punya duit. Kalau sedikit duit, nggak usah lah. Enggak. Pokoknya Tuhan bilang, lakukan. Tidak mudah. Sebab Alkitab bilang, tindakan kita itu menguji Tuhan. Jangan tawar sedikit pun. Saudara masih ingat saya sakit September 2021 ya. Saya keluar dari rumah sakit, belum bisa berdiri. Tapi saya tidak satu hari Minggu pun minta istirahat, tidak khotbah. Karena apa? Karena panggilan saya pemberita Injil. Tugas saya memberitakan Injil. Ini buahnya. Pelan-pelan dibetulkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada beban apa lagi sampai sekarang. Saya memuji Tuhan. Teman-teman saya yang kena di masa itu, banyak yang belum pulih. Tapi Tuhan ajaib dan heran. Jangan menyimpang. Kalau Tuhan bilang ayo jalan-jalan aja. Kalau Tuhan bilang ayo lakukan saja. Ibu gembala protes di rumah. Kau ajak aku berkhotbah. Aku berngomong, kau terus sambung. Sebenarnya kenapa enggak kau serahkan aja ke aku? Biar aku yang khotbah. Kau duduk tenang kan enak. Bukan soal tenang atau bagaimana. Apakah masuk akal atau tidak masuk akal. Bukan itu persoalannya. Apa yang Tuhan perintahkan lakukan. Jangan menyimpang. Jangan tawar. Kita ini suka lebih pintar dari Alkitab. Alkitab sudah bilang ayo kita tawar. Lihat Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7 saya teguhkan dengan ayat ini. Yosua 1 ayat 7 terbalik. Bukan 71, 17. Pasalnya yang 1
ayatnya 7. Oke, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Itu menyangkut berkat? Yes. Supaya kau beruntung kemana saja kau pergi. Saya sudah nikmati itu di hidup ini. Kemana saja saya pergi, selalu saya dapat berkat Tuhan. Saya sudah pernah saksikan kan? Saya saksikan dulu lagi ya. Ibu Paul Tehupuring meninggal di Jakarta. Sebelum beliau meninggal 1 minggu sebelumnya saya khotbah di Jakarta. Lalu anaknya Paul bilang, Pak Gurning, mama lagi sakit di rumah sakit, minta tolong doakan ke rumah sakit. Saya girang karena Paul Tehupuring adalah tokoh panutan saya di Pentakosta. Saya bilang, oke, Paul, saya ikut. Sampai di rumah sakit, saya menyalam Ibu Paul Tehupuring. Dulu, Om Paul itu ketua umum kita. Saya ambil tangannya Tante Paul Tehupuring, saya taruh di atas kepala saya, dan saya berteriak, Tan, tolong doakan saya. Beliau masih bisa berkomunikasi. Lalu saya didoakan. Habis itu saya bilang, sudah selesai. Lalu Paul bilang, kenapa Pak Guru enggak doakan? Beliau lebih tepat yang mendoakan saya. Sekalipun beliau sakit, karena tidak lama lagi beliau pasti pergi. Saya doakan, tidak saya doakan, tidak lama lagi beliau ini pasti akan ke surga. 1 minggu saya pulang ke Solo. Baru 1 minggu saya ditelepon. Tante Tehupuring sudah meninggal. Saya tidak tahu persisnya, masih dalam proses bangun gereja ini. Kita sedang mengerjakan pembangunan gereja ini. Praktis uang kami tidak ada. Karena semua uang yang kami punya, kami persembahkan membangun gereja ini. Saya datang ke istri saya, minta tolonglah. Tolong saya kali ini. Entah kau pinjam, nanti aku bayar pulang dari Jakarta. Lalu dia bilang, bagaimana kau bayar? Uang kamu ngelayat. Kecuali kau berkhotbah, mungkin ada persembahan kasih. Tenang aja kau, nanti saya bayar lunas. Lalu beliau mendapatkan uang dari mana aku nggak tahu. Pokoknya beli tiket waktu itu masih sekitar 300-400 ribu Lion Air. Masih murah. Saya berangkat, saya layat. Saya tidur di rumahnya Musa. Ada sahabat saya. Musa ini pekerjaannya restoran. Saya sedang selesai makan dengan Musa di restorannya. Tiba-tiba ada seorang Irian Jaya datang ke restoran ini. Dia mulai bergaya. Punya ajudan. Dia bilang, tolong ini, pesan ini, pesan ini. Yang makan hanya dia dengan ajudannya, 1 meja makanan penuh. Dalam hati saya, ini orang jahat. Saya waktu itu sadar betul saya hamba Tuhan. Tapi karena ini restoran sahabat saya berpikir kalau dia jahat, saya akan melawan. Saya tidak akan biarkan orang ini mengacak-acak restoran ini. Lalu saya ditanya, Bapak siapa? Saya bilang, saya dari Solo. Bapak ngapain ke sini? Saya bilang, saya layat Tante Paul Tehupuring meninggal. Macam-macamlah pertanyaan sampai kepada titik
pertanyaan terakhir, Bapak kerjanya apa? Saya bilang, saya pendeta. Beliau bawa tas coklat. Tas coklat yang biasa ditenteng. Tiba-tiba dia membungkuk, mengulurkan tangannya ke dalam tas dan memegang segumpal uang harga 50.000, masih saya ingat. Dia bilang begini, Pak Pendeta. Iya, saya bilang. Saya sudah 1 bulan tidak ke gereja karena tugas di Jakarta. Jadi saya belum beri perpuluhan saya selama 1 bulan ini. Ini pasti karena Bapak memerlukannya. Saya kasih saja perpuluhan saya ini kepada Bapak. 1 gumpal. Masih di situ lak-lak uangnya. Bang Irian tulisannya. Saudara-saudara, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Saya kasih kepada Ibu Gembala bayar utang. Beliau kaget. Saya selalu diberkati kemanapun pergi. Saya diajak 2004 ke Israel. Sudah dibayari ongkos, dibayari semuanya. Saya pulang masih bawa uang 25 juta. Karena apa? Saya memberkati pernikahan-pernikahan yang ikut. Mereka minta diberkati ulang dan membaptis di Sungai Jordan. Jadi ayat ini bagi saya adalah iya dan amin. Tapi sekarang saya ulang. Bagaimana jalan mudah menuju berkat ini? Yang pertama, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau jadi apapun, sungguh-sungguh pada Tuhan. Mau jadi WL, mau jadi singer, pemain musik, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, taati Tuhan sampai mati. Taat sampai mati itu artinya apa? Taat sesakit-sakit apapun, sesulit-sulit apapun, yang harusnya bisa waktu digunakan cari duit, karena Tuhan kita taat meninggalkan. Ada waktu memilih cari duit atau melayani, tapi karena ketaatan kita melayani, pilih pelayanan. Banyak cara Tuhan memberkati kita untuk membalaskan yang seharusnya kita bisa dapat. Saya sudah khotbahkan tentang Sabat tahun ke-7 kan. Tuhan bilang Sabat tahun ke-7 jangan bekerja. Biarkan tahun itu Sabat. Israel bertanya, kalau kami sabatkan tahun itu tahun ke-7, apa yang kami makan? Apa yang kami makan tahun berikutnya? Tuhan bilang, aku berkati sampai 3 tahun. Cukup. Yang kau hasilkan tahun ke-6 akan sampai hasilnya sampai ke tahun ke-9. Coba. Tuhan itu hebat. Cuma kita tidak mengerti jalan-jalannya saja. Kita semua paham. Mana datang tiap hari. Mana itu bisa diambil secukupnya saja. Kalau diambil lebih, bau, busuk. Diambil kurang, tetap cukup. Tetapi hari ke-6 boleh mengambil 2 bagian. Yang biasanya 1 gomer per orang tiap keluarga. Kalau hari Sabat bisa 2 gomer. Tapi 2 gomer itu tidak busuk kalau hari Sabtu. Hari ke-6. Karena untuk di persediaan hari ke-7. Lihat rumus hidupnya Tuhan. Kalau kau bekerja hari ke-6, bisa dapat 2 hasil untuk dinikmati sampai hari ke-7. Tapi taat tidak.
Kalau Israel tidak taat, ambil 2 gomer seorang di hari pertama sampai hari kelima, nanti akan busuk. Tapi kalau hari ke-6 tidak, persediaan karena hari ke-7 harus beribadah. Jadi taatlah sampai mati. Sekalipun tidak masuk akal, taati saja. Yang ketiga, jalan mudahnya adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Joshua, di dalam kehidupan Joshua dipertegas dengan istilah supaya engkau beruntung kemana saja kau pergi. Saya bersyukur bisa menyampaikan kebenaran ini kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara adalah orang-orang tepat di mata Tuhan mendengar khotbah ini. Karena untuk malam inilah saya digerakkan mengkhotbahkan. Khotbah saya besok Minggu, jangan anggap enteng anugerah Tuhan. Tapi untuk kita khusus ada jalan mudah menuju berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Jangan alergi berkat karena Tuhan menjanjikannya. Berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu kata pembukaan di ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saya tambahkan sedikit ya. Banyak berkat yang datang kepada kita tidak menjadi bagian kita. Hati-hati. Sudah datang sama kita tapi tidak bisa kita nikmati. Itu berarti bukan bagian kita. Contoh, BPJS sekarang sudah sangat menolong. Dulu sebelum BPJS ada uang. Tapi sebentar sakit, sebentar ini. Jadi tidak bisa dinikmati. Tapi Tuhan bilang, segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Di Alkitab itu ada istilah pundi-pundi yang berlubang. Jadi katanya kita dapat berkat seperti dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang berlubang. Tapi ini tidak. Datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itulah anugerah di Ulangan 28. Lakukanlah apa yang saya sudah sampaikan itu. Renungin. Seringkali keputusan ekstrim di hadapan Tuhan itu penting. Sangat penting. Memberi persepuluhan itu keputusan ekstrim loh. Kalau tidak ada keberanian bertindak secara iman, saya sadar itu tidak mudah. Tetapi kita sudah praktekkan. Maka maksud saya praktekkanlah juga ini. Supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Bersungguh-sungguh. Kalau harus memilih, pilihlah Tuhan. Kalau harus memilih, pilihlah pekerjaan Tuhan. Kalau harus memilih, pilihlah waktumu kau persembahkan untuk Tuhan. Makanya Musa bilang di dalam Ulangan, hidup itu adalah pilihan. Itu saya bangga, saya puas malam ini. Saya bisa membukakan rahasia berkat atas kita semua. Keputusan sekarang di tangan kita. Tuhan sudah membuka jalan pintu itu. Sekarang kita mau masuk lewat pintu itu atau pilih jalan terjal yang lain. Saya berharap kita akan pilih keputusan Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu.